Jadi kalau Anda pernah menunaikan sholat dengan keimanan yang kuat, dengan kekhusyuan, tapi ilmu misal belum maksimal, Anda sudah belajar gitu kan? Nah, itu tidak berlaku hukum di situ. Ma'fu anhu, ma'fur. Di antara dalilnya, saya kasih kisah sedikit aja, yang ringan ya. Jadi dulu Nabi SAW di awal masa sholat itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Hadap ke sini misalnya. Kemudian ketika beliau satu kali berkunjung ke satu tempat, rumahnya Ummul Bashar dengan beberapa sahabat. Lalu tiba waktu salat, ada riwayat menyebutkan salat zuhur, riwayat lain menyebutkan salat yang lainnya. Di pertengahan turun surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami sering mengamati engkau selalu memohon, menengadahkan wajahmu ke langit, meminta kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Nabi itu berdoa lama Pak, Bu. Hampir 2 tahun itu minta dialihkan. Tapi Allah belum seketika mengabulkan. Belum seketika. Setelah kurang lebih hampir 2 tahun baru dikabulkan. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, namanya disebutkan di Quran, dijamin masuk surga, tingkat surganya paling tinggi, berdoa, baru 2 tahun dikabulkan, tidak mengeluh. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, nama Anda nggak ada di Quran, surga belum jelas itu kan, hisab masih menegangkan, berdoa, baru 2 jam sudah mengeluh. Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Anda siapa? Coba lihat dulu gitu kan. Belajar kepada para nabi bagaimana caranya bersabar dalam menerima jawaban, kan? Tayyib, dikabulkanlah turun ayat itu. Tiba-tiba ketika dikabulkan itu turun ayatnya, berputarlah Rasulullah SAW. Jadi begini berputar 180 derajat seperti ini. Sahabat di belakang ikut putar ke sini. Tayyib. Jadi begitu selesai menunaikan sholat, nah itu unik tuh. Sholat itu ditunaikan dengan 2 kiblat. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, setelah turun ayat ke Al-Masjidil Haram. Maka sampai hari ini dikenal dengan masjid dengan 2 kiblat, disebut kiblatain. Masjid kiblatain. Kalau Anda umrah suka dibawa tuh ya ke masjid ini. Tapi teman-teman, yang jadi masalah ketika ini selesai, pulang kembali ke Madinah, disampaikanlah kepada orang-orang Madinah, tadi turun ayat perintah untuk pindah kiblat, beralih ke Masjidil Haram. Yang jadi persoalan kan tidak sedikit yang tidak ikut rombongan Nabi. Banyak orang tinggal di Madinah belum tahu ayat itu turun. Sudah lewat sholat mereka, sudah masuk bahkan ke waktu yang lain, nggak bisa diulang sholatnya. Bertanya, ya Rasulullah, status sholat kami bagaimana nih? Masya Allah, bukan cuma keliru bacaan, salah kiblat. Ya, bagaimana ini gitu kan? Tapi maka turunlah kemudian jawaban dari Allah. Quran surah kedua ayat 143-nya di ujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a ibadakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang telah dikerjakan karena imanmu. Iman di situ sholat maksudnya. Jadi kalau kita pernah mengerjakan satu amalan karena dasar ilmu kita yang kita ketahui, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan di situ, kalau kita yakin ada kebenaran dan belum kita dapatkan kebenaran yang lainnya, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna di situ. Jelas sampai sini? Tapi kalau sudah kita pahami, maka hendaknya kita bergeser kepada bacaan yang lebih tepat di sini.